Sampai kiamat pun kereta cepat itu tidak akan balik modal. Kalimat itu diucapkan almarhum Faisal Basri dan kini menjadi semacam mantra yang menghantui jalur rel antara Jakarta dan Bandung. Sebuah proyek mercusuar yang lahir dengan gegap gempita diklaim sebagai simbol modernitas, bahkan disebut tonggak sejarah transportasi Indonesia, justru sejak hari pertama beroperasi sudah memikul beban kerugian triliunan rupiah. Ironi yang pahit, karena pengkritiknya sudah tiada, tetapi ramalannya justru abadi, tertulis dalam angka merah laporan keuangan dan wajah lelah para pembayar pajak yang diam-diam dipaksa ikut menanggung. Jokowi pernah dengan lantang berkata proyek ini tidak akan menggunakan APBN, seakan ingin membungkam semua kekhawatiran. Namun fakta di lapangan menampar semua retorika. Biaya awal yang dulu digembar-gemborkan hanya 86 triliun rupiah, kini membengkak menjadi 114 triliun rupiah dan masih bisa naik lagi seperti balon yang ditiup tanpa kendali. Dan siapa yang akhirnya dipanggil jadi penambal kebocoran? Ya APBN itu sendiri. Seperti pepatah lama, uang rakyat adalah ATM yang tidak pernah menolak tarik tunai bagi ambisi politik. Kita bisa bandingkan dengan Shinkansen di Jepang. Kereta peluru itu memang mahal saat dibangun, tetapi jalurnya menghubungkan kota-kota besar dengan jarak ratusan kilometer, penumpangnya jutaan per tahun, dan dampaknya terasa pada seluruh ekosistem ekonomi. Bandingkan dengan Wush, jalurnya hanya 142 km, memakan lahan, menghancurkan permukiman, tapi manfaat ekonominya terasa eksklusif hanya bagi segelintir orang yang ingin bergaya modern menyingkat waktu perjalanan. Kalau ini diproyeksikan sebagai etalase kebanggaan bangsa, sama saja seperti membeli jas mahal hanya untuk dipakai ke warung kopi di ujung jalan. Ignatius Jonan, mantan Dirut KAI, bahkan jauh sebelum proyek ini berjalan sudah menegaskan bahwa kereta cepat tak berkeadilan. Katanya kalau Jawa saja yang maju, lebih baik Papua dan daerah lain merdeka saja. Pernyataan yang saat itu dianggap terlalu pedas, kini terbukti sebagai kebenaran yang tak bisa dibantah. Proyek ini menghisap triliunan rupiah, tetapi masyarakat di luar Jawa masih harus puas dengan jalan rusak, kereta lambat, bahkan bus reot yang setiap tahun memakan korban jiwa. Buzzer Jokowi tentu tak tinggal diam. Dengan narasi bombastis, mereka menyerang siapa saja yang berani mengkritik. Ada yang bahkan nyeleneh mengatakan, kalau tidak pilih Jokowi, jangan naik kereta cepat. Pernyataan absurd itu seakan melupakan bahwa kereta ini dibangun dengan uang rakyat, ditopang utang negara, dan disubsidi dari pajak yang dipungut dari seluruh warga Indonesia, baik yang pro maupun kontra. Kalau logika itu dipakai, berarti bensin subsidi juga hanya boleh dipakai oleh pemilih Jokowi, jalan tol hanya boleh dilewati relawan, dan BLT hanya boleh diterima buzzer. Hitungan Faisal Basri sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya membuatnya semakin telak. Ia menegaskan bahwa dengan kapasitas 601 penumpang per kereta, tarif 250.000 per orang, dan 30 keberangkatan per hari, balik modal membutuhkan waktu 139 tahun. Itu pun dengan asumsi tempat duduk selalu terisi 50%. Masalahnya, sejak awal okupansi kereta ini tidak stabil, kadang penuh di akhir pekan, tapi keropos di hari kerja. Jadi jika 139 tahun saja dianggap mustahil, apa jadinya kalau realitas lebih buruk dari asumsi? Balik modalnya bisa benar-benar menembus kiamat, seperti satir yang ia lontarkan. Di Cina, proyek kereta cepat juga banyak yang merugi. Dari 40.000 km jaringan HSR, hanya sebagian kecil yang menghasilkan keuntungan, sisanya jadi beban negara. Bedanya, China bisa menutupinya dengan perekonomian raksasa, produksi industri, dan miliaran penduduk. Indonesia, perekonomiannya masih rapuh, utang terus menanjak, jumlah penumpang terbatas, dan jarak yang ditempuh terlalu pendek untuk memberi dampak. Ibarat orang miskin memaksakan gaya hidup sultan, hasilnya hanya utang menumpuk dan reputasi dipertaruhkan. Lebih lucu lagi, pemerintah sempat menjual narasi bahwa kereta cepat akan menghemat waktu perjalanan dari Jakarta ke Bandung hanya 45 menit. Tapi pertanyaannya, setelah sampai stasiun Tegaluar di pinggiran Bandung, bagaimana menuju kota Bandung? Orang tetap harus naik shuttle atau kendaraan lain yang menambah waktu perjalanan. Hasil akhirnya, selisih waktu tidak jauh beda dengan naik mobil di tol saat kondisi normal. Jadi untuk apa repot-repot membakar 114 triliun rupiah hanya untuk menghemat setengah jam perjalanan? Sebagian pengamat menyebut kereta cepat hanyalah proyek ego politik, bukan proyek transportasi. Ia dipakai sebagai simbol pencapaian Jokowi, seperti bagaimana Soeharto dulu membangun Taman Mini atau monumen raksasa lain. Bedanya, kalau monumen hanya jadi beban biaya perawatan, kereta cepat menambah beban bunga utang yang harus dicicil tiap tahun. Dan karena memakai skema pinjaman dari China, konsekuensinya lebih kompleks. Ada syarat politik, ada dominasi teknologi, dan ada utang yang mengikat. Bima Yudhistira pernah menyindir, ini kereta cepat siapa yang sebenarnya menikmati?
Karena tiket 250.000 jelas tidak ramah bagi pekerja harian atau buruh pabrik. Mayoritas pengguna hanya kelas menengah ke atas yang sesekali ingin mencoba sensasi naik kereta cepat. Jadi kalau ini disebut kereta rakyat, rakyat yang mana? Jangan-jangan hanya rakyat Twitter yang sibuk pamer foto di kursi kereta, bukan rakyat di kampung yang bahkan belum punya akses jalan mulus. Kalau kita bandingkan dengan MRT Jakarta, biayanya memang mahal, tapi manfaatnya jelas. Ribuan pekerja tiap hari mengandalkan MRT untuk mobilitas. Jalurnya berada di tengah kota, mengurangi kemacetan dan integrasinya dengan transportasi lain perlahan terbangun. Sementara kereta cepat, jangankan integrasi, lokasi stasiunnya saja bermasalah. Tegaluar itu ibarat bandara yang dibangun di tengah sawah, jauh dari pusat aktivitas. Bandingannya seperti orang membangun mal megah di tengah hutan, lalu bingung kenapa pengunjungnya sepi. Sebagai bangsa, kita pernah punya banyak proyek yang disebut simbol kemajuan. Monorel Jakarta yang mangkrak, Hambalang yang jadi sarang korupsi, sampai reklamasi Teluk yang penuh intrik. Kereta cepat hanya menambah daftar panjang proyek mercusuar yang lebih banyak memamerkan ambisi daripada perhitungan matang. Bedanya, kali ini biayanya ratusan triliun rupiah dan bebannya diwariskan ke generasi mendatang. Kalau kita tarik ke politik jelas sekali, proyek ini dipaksakan untuk jadi etalase pemerintahan Jokowi menjelang akhir masa jabatan. Ia ingin dikenang sebagai presiden yang meninggalkan warisan infrastruktur monumental. Tapi warisan macam apa yang ditinggalkan? Sebuah proyek rugi, tiket mahal, tidak inklusif, dan penuh utang. Kalau ini disebut warisan, mungkin cucu-cucu kita nanti akan menyebutnya warisan utang abadi yang hanya bisa dikenang sambil geleng-geleng kepala. Yang lebih menyakitkan, rakyat tidak pernah benar-benar diajak bicara soal proyek ini. Tidak ada referendum, tidak ada konsultasi publik yang berarti, tiba-tiba saja diumumkan, tiba-tiba saja digali, tiba-tiba saja hutang ditandatangani. Semua diputuskan di lingkaran sempit kekuasaan, lalu rakyat dipaksa ikut membayar. Kalau ini disebut demokrasi, sepertinya demokrasi kita sedang diturunkan statusnya jadi oligarki berjubah pembangunan. Lalu pertanyaannya, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Apakah rakyat Indonesia, atau perusahaan BUMN yang dapat proyek, atau pemerintah China yang sukses menjual teknologi dan membungkusnya dengan pinjaman? Pertanyaan ini jarang dijawab secara jujur, karena jawabannya akan terlalu pahit untuk didengar. Dengan segala fakta ini, kita bisa melihat kereta cepat bukan sebagai simbol kemajuan, melainkan simbol ketidakjujuran. Tidak jujur soal biaya, tidak jujur soal manfaat, dan tidak jujur juga siapa yang harus menanggung akibatnya. Ia adalah monumen utang yang meluncur di atas rel, bergerak cepat tapi menuju arah yang entah kemana. Dan mungkin seperti kata Faisal Basri, sampai kiamat pun kereta cepat ini tidak akan pernah balik modal. Bedanya, kalau kiamat datang, kerugian ini mungkin jadi tidak relevan lagi. Tapi sebelum itu tiba, setiap tahun rakyat Indonesia akan terus menanggung beban bunga, subsidi, dan biaya operasional. Sementara elit politik sibuk berfoto di kabin mewah sambil tersenyum. Kalau kita lihat ke luar negeri, proyek kereta cepat memang sering dijadikan simbol kebanggaan nasional. Jepang dengan Shinkansen, misalnya, bukan sekedar kereta, tapi bagian dari identitas nasional. Ia dibangun setelah Perang Dunia Kedua, menjadi bukti kebangkitan ekonomi, dan menghubungkan kota-kota besar dengan efisiensi yang mengubah pola hidup masyarakat. Setiap hari, jutaan penumpang menggunakannya. Tiketnya terjangkau, dan integrasinya dengan moda transportasi lain nyaris sempurna. Bandingkan dengan Hush yang tiketnya setara setengah gaji harian buruh pabrik, okupansinya tidak stabil, dan stasiunnya jauh dari pusat kota. Perbandingan ini bukan lagi apel dengan jeruk, tapi apel segar dengan buah plastik yang dipajang hanya demi pamer. Prancis punya TGV yang terkenal dengan kecepatan dan jaringannya yang luas. Tapi lebih dari itu, TGV adalah proyek negara yang direncanakan dengan matang selama bertahun-tahun dengan perhitungan ekonomi yang jelas. Jalur Paris-Lyon misalnya, sukses besar karena menghubungkan dua pusat ekonomi besar, memotong perjalanan yang sebelumnya 6 jam menjadi 2 jam. Apa dampaknya? Ekonomi wilayah tumbuh, konektivitas meningkat, dan investasi mengalir deras. Coba bayangkan kalau TGV hanya dibangun antara Paris dan kota kecil sejauh 100 km. Tentu publik akan menertawakannya, dan inilah yang kita lakukan dengan Hush, memaksakan standar global untuk kebutuhan lokal yang tidak sebanding. Amerika Serikat saja sampai hari ini tidak memiliki jaringan kereta cepat yang masif. Proyek California High Speed Rail yang direncanakan sejak 2008 saja masih terbengkalai, penuh kontroversi dan dianggap boros. Padahal AS punya ekonomi raksasa, punya teknologi, dan punya modal. Mereka berhitung bahwa proyek seperti ini tidak layak secara finansial jika tidak ada basis pengguna yang besar. Kalau Amerika saja berhati-hati, kenapa Indonesia yang ekonominya masih rentan malah meloncat tanpa jaring pengaman? Sementara itu, Spanyol yang punya AVE, kereta cepatnya, juga mengalami masalah serupa.
Beberapa jalur ramai, tapi sebagian lain sepi dan dianggap pemborosan. Laporan European Court of Auditors 2018 bahkan menyebut proyek kereta cepat Spanyol sebagai contoh buruk perencanaan transportasi. Jadi bukan hanya Indonesia yang salah langkah, tapi bedanya negara-negara itu punya cadangan untuk menambal kerugiannya. Kita menambalnya dengan utang baru, seakan-akan menutup lubang dengan menggali lubang yang lebih besar. Kalau mau jujur, satu-satunya proyek kereta cepat yang konsisten untung hanyalah Shinkansen Jepang, karena kombinasi jarak, kepadatan penduduk, dan efisiensi operasionalnya. Sisanya rata-rata merugi atau minimal butuh subsidi. Artinya secara global pun kereta cepat adalah proyek prestisius, bukan bisnis murni. Masalahnya di Indonesia, proyek prestisius ini dibungkus seakan-akan investasi cerdas padahal dari awal logika bisnisnya sudah jebol. Ini bukan lagi prestis, tapi prestasi memaksakan diri yang berujung jadi bahan tertawaan. Jika kita tarik ke sektor transportasi sendiri, banyak solusi yang sebenarnya lebih masuk akal dan lebih murah. Misalnya, memperkuat jalur rel existing, menambah kereta komuter, memperbaiki bus antar kota, atau mempercepat pembangunan MRT dan LRT. Semua itu jelas lebih inklusif, menyentuh lebih banyak lapisan masyarakat, dan dampaknya lebih nyata. Tapi kenapa pilihan jatuh ke kereta cepat? Karena ia punya daya jual politik, punya nilai gengsi, dan bisa dijadikan bahan kampanye. Jadi sekali lagi, ini proyek ego, bukan solusi transportasi. Ada juga masalah integrasi. Kereta cepat seharusnya terhubung dengan transportasi lain secara seamless. Tapi, di sini pengguna harus keluar stasiun, naik shuttle, atau ojek online. Hasil akhirnya perjalanan tetap lama, biaya ganda, dan efisiensi hilang. Kalau konsepnya begini, maka klaim Jakarta-Bandung hanya 45 menit hanyalah ilusi marketing. Sama saja seperti iklan mie instan yang bilang siap dalam 3 menit, tapi lupa menyebutkan waktu antri beli air panasnya. Dari sisi biaya, kalau 114 triliun itu dipakai untuk membangun jalan, rel, atau infrastruktur di luar Jawa, dampaknya akan jauh lebih luas. Misalnya membangun jalur kereta Kalimantan, Sulawesi, atau Papua. Dengan begitu, ketimpangan pembangunan bisa ditekan. Tapi pemerintah memilih menguras dana untuk jalur pendek di Jawa. Ini sama seperti orang punya rumah besar bocor di banyak tempat, tapi memilih mengecat pagar depan agar kelihatan cantik di Instagram. Ironisnya, meski rugi, tiket Hush tidak murah. Dengan 250.000, hanya kelas menengah ke atas saja yang bisa rutin menggunakan. Bandingkan dengan Malaysia yang punya ETS, Electric Train Service, Kuala Lumpur Ipuh, dengan harga lebih terjangkau. Malaysia paham bahwa kereta adalah transportasi publik, bukan wahana eksklusif. Di Indonesia, kereta cepat lebih mirip atraksi turis domestik, sekali coba untuk selfie, lalu kembali ke modal lama karena ongkosnya mencekik. Beberapa pendukung proyek sering membandingkan Hush dengan tol Trans Jawa. Katanya dulu tol juga dikritik, sekarang terbukti bermanfaat. Perbandingan ini menyesatkan. Tol memang mahal, tapi penggunaannya masif, terintegrasi dengan logistik, dan dipakai setiap hari oleh jutaan kendaraan. Sementara Hush, pengguna hariannya masih minim, dampak logistiknya nihil, dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah belum terasa. Jadi menyamakan Hush dengan tol hanya trik retorika untuk membungkam kritik. Ada juga yang bilang, kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi kita punya kereta cepat? Jawabannya sederhana, punya bukan berarti harus sekarang, dan bukan berarti harus di jalur Jakarta-Bandung. Punya tapi salah tempat dan salah waktu sama saja dengan menjerumuskan diri. Seperti anak kecil yang ngotot beli sepeda motor gede padahal belum bisa naik sepeda ontel. Hasilnya jatuh sendiri dan jadi bahan tertawaan tetangga. Dari kacamata geopolitik, proyek ini juga punya aroma ketergantungan. Indonesia jadi pintu masuk Cina dalam Belt and Road Initiative, dan kereta cepat adalah trofi yang dipajang. Padahal setiap trofi punya harga. Harga kita adalah kedaulatan fiskal yang tergerus, utang yang menumpuk, dan dominasi teknologi asing. Jadi siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dari proyek ini? Kalau jawabannya lebih banyak Cina daripada Indonesia, maka proyek ini lebih layak disebut jalur sutra baru daripada jalur transportasi publik. Fakta yang jarang disebut adalah soal biaya operasional. Listrik, perawatan rel, gaji karyawan, semua itu butuh triliunan per tahun. Dan pendapatan tiket jelas tidak cukup. Jadi mau tak mau, negara harus turun tangan. Dengan kata lain, pajak Anda dan saya dipakai untuk mensubsidi orang kaya yang naik kereta cepat. Bukankah ini bentuk terbalik dari konsep keadilan sosial? Lebih parah lagi, pemerintah seakan sengaja menutup telinga. Kritik dari Faisal Basri, Jonan, Bima Yudhistira, bahkan dari lembaga internasional, semuanya dipinggirkan. Yang ditonjolkan justru narasi keberhasilan.
Potret Jokowi mencoba kursi penumpang, dan buzzer yang menyerang siapapun yang berbeda pendapat. Ini bukan cara sehat membangun bangsa, tapi cara berbahaya membangun kultus individu. Kalau kita mau jujur, kereta cepat hanyalah cermin dari gaya pembangunan kita yang penuh ilusi. Kita ingin tampil modern seperti Jepang, ingin megah seperti Cina, tapi lupa melihat isi kantong sendiri. Hasilnya, kita jadi bahan studi kasus bagaimana negara berkembang bisa terjerumus dalam jebakan utang karena ambisi berlebihan. Dan pada akhirnya, jika proyek ini terus rugi, siapa yang menanggung? Rakyat kecil, generasi muda, dan semua orang yang bahkan mungkin tidak pernah naik kereta cepat sekalipun. Inilah ironi terbesarnya. Rakyat diminta membayar sesuatu yang bukan untuk mereka. Sementara para elit politik bisa pamer bahwa mereka berhasil membangun sejarah. Sejarah macam apa? Sejarah utang yang berjalan di atas rel. Di titik ini, pertanyaan paling jujur mungkin hanya satu. Kalau memang sampai kiamat pun tidak balik modal, apa sebenarnya yang kita rayakan dari proyek ini selain kebodohan yang dilembagakan? Dan begitulah kita masuk bagian terakhir di mana persoalan kereta cepat bukan lagi sekedar hitung-hitungan ekonomi, tapi warisan politik yang akan menempel selamanya. Jokowi ingin dikenang sebagai bapak infrastruktur, tapi ironisnya justru bisa dikenang sebagai bapak utang raksasa. Warisan ini mirip album foto yang penuh pencitraan, sementara catatan keuangan di baliknya merah menyala. Para buzzer yang dulu mengatakan bahwa kereta ini milik rakyat, kini mulai kehabisan narasi. Dulu mereka dengan ponggahnya berkata yang tidak memilih Jokowi dilarang naik hus. Kini, ketika angka kerugian diumumkan, mereka bungkam. Bagaimana mungkin sebuah kereta yang dibangun dengan APBN, dengan pajak seluruh rakyat diklaim sebagai milik kelompok politik tertentu?